warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammadin imamil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Nurul Jihad, pengurus, para masyayikh, para asatidz, para hujjat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tidak ada kata yang paling indah kecuali syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang, yang sampai pada kesempatan malam hari ini masih memberikan kita semua umur panjang, kesempatan waktu, kesehatan, yang sekurang-kurangnya kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua dapat kita gunakan untuk bermunajat kepadanya. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang sudah kita jalankan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita laksanakan, mendapatkan ridho balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada insan budiman manusia pilihan yang telah mengibarkan panji-panji kebenaran di dhulumatil kufri ila nuril iman, ialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir khususnya dan seluruh umat Islam pada umumnya, bagian umat yang terus-menerus istiqomah melaksanakan ajarannya, tuntunannya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Nurul Jihad yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari telah kita lalui bersama dengan sang primadona suci yang senantiasa di hati dan dinanti oleh setiap umat Islam, yaitu Ramadan. Betul? Betul. Apa? Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang istimewa. Saking istimewanya, jangankan ibadah, jangankan sholat, jangankan puasa, semuanya menjadi istimewa. Orang tidur menjadi istimewa karena tidurnya bersama dengan Ramadan, bukan bersama dengan suami istrinya. Betul? Makan juga istimewa karena makannya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Istimewa semua. Makanan-makanan semua jadi istimewa, bahkan yang namanya biji sawi itu di luar Ramadan keras, saking istimewanya Ramadan menjadi empuk, Pak. Biji apa, Pak? Oh, berarti Bapak nyimak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti masih nyimak semuanya. Biji salah. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena istimewa itulah bahwa kemudian malam hari ini kita bisa bersilaturahim pula, berjumpa dalam suasana sehat wal afiyah untuk melaksanakan sholat tarawih bersama. Betul? Ibadah yang istimewa yang tidak terjadi di bulan Ramadan namanya apa, Pak? Tarawih. Hanya terjadi di bulan Ramadan. Maka ibu pun ngumpul, bapak-bapak juga ngumpul, anak-anak ngumpul, semuanya sholat tarawih. Karena memang ibadah yang sangat istimewa, yang spesial, yang hanya ada di bulan Ramadan. Manusia juga makhluk yang istimewa.
Karena manusia adalah makhluk yang istimewa, maka Allah berikan Ramadan. Karena manusia adalah makhluk yang istimewa, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran manusia dengan bahasa Al-Bashar. Jemaah sholat tarawih, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah kalian diciptakan dari turab, kemudian kalian semua berkembang biak. Manusia adalah makhluk biologis, makhluk yang membutuhkan keperluan dasar. Laki-laki memerlukan perempuan, memerlukan laki-laki. Laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki. Diberikan jalan yang legal yang disebut an-nikah. Bapak suka sama laki-laki? Halo? Suka sama laki-laki enggak? Enggak dong. Abnormal. Ibu-ibu mencintai bapak-bapak? Iya, normal. Yang enggak wajar kalau ibu-ibu pacaran sama ibu-ibu, bapak-bapak pacaran sama bapak, abnormal. Islam memberikan jalan yang spesial yang disebut an-nikah karena memang fitrahnya manusia berpasang-pasangan, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Maka kalau ada ajaran puasa di kitab suci mana saja yang mengajarkan puasa siang puasa, malam puasa, sebulan penuh tidak boleh kumpul sama istri, tidak boleh bersetubuh, maka bertentangan dengan fitrah manusia dan itu juga bertentangan dengan kesehatan. Betul? Di dalam Islam yang namanya puasa hanya mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail. Itu puasa di dalam Islam. Hanya mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari atau sampai beduk maghrib. Kalau ada ajaran kitab suci mana saja yang mengajarkan siang puasa, malam puasa, sebulan penuh gak boleh makan, bertentangan dengan kesehatan. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih dan Aisyah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah al-bashar, makhluk yang membutuhkan keperluan-keperluan dasar, butuh tidur, butuh makan, butuh minum, butuh rumah, apalagi Abu? Hah? Apa? Wah, buat paling kenceng. Bapak Ibu yang tidak salah itu, tidak salah itu benar sekali. Kita semua adalah makhluk al-bashar. Yang kedua, Al-Quran menyebut manusia dengan bahasa al-insan. Al-insan adalah makhluk yang berkecerdasan tinggi. Al-insan adalah makhluk intelektual. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak turunnya Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita umat manusia untuk membaca. Perhatikan ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Halo? Masih dengar? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk intelektual. Untuk itu sejak turunnya Al-Quran sudah memerintahkan kita, mengajarkan kita untuk baca. Tapi sampai pada hari ini bagaimana kondisi umat Islam yang jumlahnya konon sampai 1,8 miliar, 1,8 miliar jumlahnya. Populasi umat Islam sangat besar, nomor 2 setelah Kristen di dunia. 1,8 miliar Bapak Ibu, tidak sedikit. Tapi bagaimana peranan umat Islam di kancah kehidupan dunia? Kita masih kalah dengan umat-umat yang lain. Sebutlah Yahudi misalnya, yang jumlah penduduknya cuma 8-15 juta saja. Mereka menguasai ilmu teknologi, mereka menguasai politik, mereka menguasai ekonomi. Pertanyaan yang paling mendasar, di mana peranan umat Islam? Halo? Bapak Ibu punya alat teknologi
teknologi yang sangat canggih di tangan itu, yang namanya handphone, yang namanya gadget, apalah namanya itu, yang Bapak Ibu sering pegang. Saya sebut sering menyebutnya dengan bahasa setan gepeng itu. Karena di Ramadan sering orang kemudian banyak istighfar, sibuk dengan gadgetnya, tapi tidak sibuk membaca Al-Quran. Betul? Bahkan gembok sementara itu handphone sepanjang Ramadan. Minimal kita harus batasi. Kenapa? Karena akan menyibukkan kita, melupakan kita dari Al-Quran. Semua itu bukan buatan kita, bukan buatan umat Islam. Semua adalah buatan orang di luar Islam. Betul kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, cek itu semua peralatan rumah tangga itu. Mayoritas buatan siapa? Cina. Bahkan orang pulang dari Mekah, pulang umroh, pulang haji pun, mayoritas yang dibawa olehnya dengan beraneka ragam warna dan bentuknya itu semua adalah mayoritas Cina dan India. Yang asli Arab Saudi cuma zam-zam dan kurma. Betul? Di mana peran umat Islam? Karena umat Islam lalai akan perintah nabinya, lalai akan ajaran kitab sucinya. Iqra, bacalah. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia karena dia al-insan, dia yang punya kecerdasan yang tinggi, maka banyaklah kita membaca agar kita menjadi orang yang mengerti. Bahkan karena apa? Kebodohan akan sangat dekat dengan kefakiran, dan kefakiran akan menghantar orang menjadi kufur. Kadal fakru ayyaduna kufran. Hampir saja kekufuran itu, kefakiran itu menghantarkan orang untuk menjadi yang fakir, dan fakir menghantarkan orang untuk menjadi yang kufur. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Pak? Nomor 2 tadi? Insan. Yang ketiga, Al-Qur'an menyebut manusia dengan bahasa Anas. Apa Bu? Anas. Apa itu Anas? Makhluk sosial. Makhluk sosial Anas itu. Dalam kancah kehidupan kita berbangsa bernegara, dalam kancah kehidupan kita berinteraksi dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, Anas adalah makhluk sosial. Maka kemuliaan manusia tidak ditentukan dari sukunya, jabatannya, pangkat kedudukannya. Kemuliaan manusia tidak ditentukan dari gendernya, jenis kelaminnya. Kemuliaan manusia tidak ditentukan dari ganteng ataupun tidak gantengnya, cantik ataupun tidak cantiknya. Kemuliaan manusia ditentukan dari kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sedang kita cari dalam rangka beribadah dalam Ramadan ini. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya kami jadikan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'ala bainakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Kami jadikan kalian dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bukan siapa-siapa, karena dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling kenal mengenal, tidak saling mendiskreditkan, tidak saling menjatuhkan. Yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum, adalah mereka yang paling bertakwa. Dengan demikian, Islam mengajarkan kita membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Dari manapun Anda datang, dari suku manapun Anda dilahirkan, sepanjang akidahnya sama, mereka adalah saudara kita. Dan yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa. Persis seperti kita datang di masjid ini loh Bapak Ibu. Semua wala jenderal, wala kopral, semua harus lepas sepatu, lepas sandal. Betul? Yang paling datang duluan lebih berhak menempati saf yang paling depan. Meskipun dia kopral, meskipun dia jenderal, tapi datangnya belakangan, saf belakang. Hukum masjid begitu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua menghadap kepada Allah yang Maha Esa dengan menggunakan bahasa yang sama, menghadap kiblat yang sama, rukuk sujud sama, di bawah komando imam yang sama. Betul? Persatuan semacam inilah yang kita inginkan. Tidak mengenal ras diskriminasi. Sepanjang mereka satu akidah, dari manapun ada datang, dari suku manapun ada dilahirkan, mereka adalah saudara kita. Sepakat Bu? Sepakat Pak? Yuk kita kompak yuk. Yuk kita damai yuk. Yuk kita rukun yuk. Kok diam semua? Yuk kita pulang yuk. Wah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah. Tahu ya, sebentar lagi. Yang ketiga yang selanjutnya setelah An-Nas, Allah juga menyebut manusia dengan bahasa Ibnu Adam. Apa Bu? Ibnu Adam, keturunan Nabi Adam. Kita itu keturunan Nabi Adam, Nabi Allah, Rasul Allah yang mulia. Jangan mau kalau kita dibinkan diturunkan dengan monyet, karena kita bukan keturunan monyet. Al-Quran menyebut manusia keturunan Adam dan Hawa. Karena kita keturunan Nabi, maka kita harus mengikuti jejak yang dilakukan oleh para Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar cepat, yang terakhir, manusia adalah makhluk apa namanya? Apa? Keturunan Adam. Adam itu Nabi Allah. Dia diciptakan dari tanah. Yang namanya tanah itu tidak hanya mensucikan, tidak hanya suci tapi juga mensucikan. Bukan hanya najis mukhafafah, najis yang enteng, mutawasithah, najis yang sedang, bahkan najis mughalladhah pun dapat dicucikan dengan air bercampur dengan tanah. Betul Pak? Maka sifat-sifat tanah itu harus kita miliki. Apa itu sifat tanah? Banyak menerima. Sifat tanah itu adalah banyak memberi. Betul? Sifat tanah itu adalah tidak gampang emosi. Maka kalau ada orang bulan Ramadan banyak emosi mulu, barangkali dia tercipta dari tanah yang panas. Kalau ada orang di bulan Ramadan bermusuhan sengketa di masjid masih berantem, jangan dia tercipta dari tanah sengketa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanah itu adalah suci dan mensucikan. Manusia karena terbuat dari tanah maka cenderung mengikuti apa yang diinginkan atau dorongan tanah. Manusia perlu makan, perlu minum, begitu sudah jam 5:30 tersaji semua itu dibaca, ada cola, ada lontong, ada gorengan, ada es, apalagi Bu? Tahu, semua tersaji. Lihat jamu, kenapa? Karena dorongan untuk segera makan minum yang disajikan itu, betul? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dorongan itu muncul, selalu ada, karena manusia tercipta dari tanah, maka dorongan kembali ke tanah itu akan senantiasa muncul. Asal kita tahu saja, dunia itu menjadi berharga karena dihargai, karena dibutuhkan. Betul Pak? Apa Bu? Dunia menjadi berharga karena dihargai dan dibutuhkan. Saya mau cerita, Ibu Bapak mau dengar? Mau dengar? Raja Harun ar-Rasyid itu pernah memanggil seorang mufti. Sampai di istana sang mufti disampaikan kepadanya, wahai Tuan, saya berikan fatwa kepadaku. Yang fatwamu itu mampu menenteramkan jiwaku, menenteramkan hatiku. Berikanlah fatwa kepadaku. Maka sang mufti bertanya kepada Tuan Raja, wahai Tuan Raja, seandainya Tuan Raja berada di padang pasir, di gurun pasir yang begitu panas, luar biasa, Tuan Raja hampir mati. Kemudian ada orang yang menawarkan segelas air, berapa Tuan Raja akan sanggup bayar? Sang Raja menjawab, berapapun yang diminta akan saya bayar. Meskipun harus Tuan Raja dengan separuh kerajaan Tuan, apakah Tuan akan sanggup bayar? Iya, akan saya bayar meskipun saya harus membayar dengan separuh kerajaan saya. Lalu Tuan Raja, seandainya Tuan Raja setelah minum air itu, kemudian Tuan Raja tidak bisa kencing, tidak bisa buang air, ada seorang tabib yang menawarkan jasanya, sanggup mengobati penyakit Tuan Raja, berapa Tuan Raja akan sanggup bayar? Berapapun yang diminta akan saya bayar. Meskipun dengan separuh kerajaan Tuan yang tersisa, apakah Tuan Raja akan bayar juga? Iya. Untuk mempertahankan hidupku, meskipun harus saya bayar dengan separuh kerajaan saya yang tersisa, maka akan saya bayar. Sang mufti itu kemudian menyampaikan kepada Tuan Raja, kalau begitu Tuan Raja, kerajaan yang selama ini Tuan bangga-banggakan, Tuan sombongkan, tidak lebih berharga dibandingkan segelas air putih yang Tuan minum kemudian Tuan keluarkan.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hakikatnya sesungguhnya harga dunia itu. Bullfight yang harganya puluhan juta, jutaan dan tidak lebih berharga dibandingkan satu cangkul saja bagi seorang petani. Kenapa? Karena yang dibutuhkan petani bukan bullfight tapi cangkul. Hello, understand? Habib siapa yang melihat Allah Subhanahu wa taala? Manusia ibnu Adam. Terakhir, manusia adalah al-ins. Apa bu? Al-ins, makhluk yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia adalah makhluk yang harus beribadah kepada Allah, bukan namanya manusia yang baik kalau dia tidak beribadah. Ibadah itu pengabdian, puasa, sholat, zakat, haji, apapun bentuknya ibadah itu pengabdian. Tidak tepat kalau orang ibadah itu mencari surga. Tidak tepat kalau orang ibadah itu mencari pahala. Tidak tepat kalau orang ibadah itu ingin jauh dari api neraka. Pahala, surga, dijauhkan api neraka, bonus dari ibadah. Ibadah lillahi ta'ala. Halo? Understand? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu penting. Understand? Di kemahiran bahasa Inggrisnya tadi ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Orang kadang-kadang kayak pedagang, meskipun tidak dilarang. Saya sholat tarawih kepengen masuk surga. Saya berangkat masjid lebih awal ingin mendapatkan surga. Tidak dilarang, tapi yang lebih tepat sesungguhnya jadikan sebagai motivasi saja, tujuannya adalah lillahi ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tugas manusia adalah beribadah kepada Allah, karena dia adalah al-ins, maka Allah mengancam, walaqad darabna jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Sungguh akan aku penuhi jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka yang punya hati tapi tidak menggunakan perasaannya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka yang punya mata tapi tidak menggunakan penglihatannya. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka yang punya telinga tapi tidak menggunakan pendengarannya. Ulaika kal an'am bal hum adall, mereka itu bagian binatang ternak, bahkan lebih sesat ketimbang binatang ternak itu. Dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Halo? Bapak Ibu, sepuas-puasnya singa itu tidak ada singa pengen makan roti, pengen makan hamburger, pengen makan apa? Sayur. Enggak, karena apa? Singa tahu apa yang harus dimakan. Tapi manusia yang sudah puas kadang melebihi puasnya seekor singa. Wal kedua, wala halal, wala bantal, wala aspal, wala geragal, apalagi Pak? Asal tidak produk semua menjadi halal. Manusia ulai gagal an'am bal hum adall. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita hidupkan Ramadan kita, karena kita tidak pernah tahu Ramadan ini adalah Ramadan kita, apakah Ramadan yang terakhir bagi kita atau besok kita akan bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan. Tapi tidak pernah ada jaminan Ramadan yang akan datang kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan. Ramadan pasti datang, tapi belum atau bahkan kita tidak pernah tahu apakah kita akan bertemu kembali dengan Ramadan, karena usia adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ajal kita berakhir kapan itu rahasia Allah. Boleh jadi ibu-ibu duluan, bapak-bapak belakangan, atau bapak-bapak belakangan, ibu-ibu duluan. Tak konconi Pak. Kan gak ada yang pernah tahu, karena rahasia Allah.
Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, siapapun bisa mati, siapapun bisa meninggal karena itu adalah keputusan Allah. Setiap yang hidup pasti akan mati. Orang kaya mati, raja-raja, rakyat jelata, orang miskin, Pak Lurah, semua mati. Pak Camat mati. Kalau mati, oh Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua pasti akan mati, dan kalau kita mati semua tidak ada yang dapat kita bawakan yang baik kecuali amal solihah kita semuanya. Tidak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali amal baik kita semuanya. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta benda yang kita bangga-banggakan, anak keturunan yang kita bangga-banggakan, semua ditinggal. Istri yang cantik jelita ditinggal semua di rumah. Tidak ada yang mau menemani sampai di kuburan, di dalam kuburan. Semuanya akan ditinggal. Kita akan bersama dengan amal kita masing-masing. Karena waktu jualah yang membatasi kita, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Rumput-rumput jangan disanten, lepak atau lembut jual pangapunten. Ikan apa? Ikan apa? Ikan lohan, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.